di sini saya akan membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan. Nomor register perkara PDM strip XX garing LMP garing EUH titik 2 garing 02 2024. 1. Identitas terdakwa. Nama Ayam, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 12 Juli 2001. Umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Kota Lampung. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa program studi Bahasa Sanskerta Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Bumi. Pendidikan sedang menempuh perguruan tinggi. 2. Penahanan. Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan. 1. Penyidik Rutan Polres Metro Lampung sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan 23 Februari 2024. 2. Penuntut umum Rutan Kelas 2A Bandar Lampung sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan 14 Maret 2024. 3. Dakwaan. Bahwa ia terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2024 bertempat di kamar kos korban yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana pembunuhan berencana atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut. Primer, Pasal 340 KUHP JO Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa terdakwa Ayam dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa korban yang bernama Bebek, yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut. 1. Tahap merencanakan atau forwarding, bahwa terdakwa memiliki motif iri terhadap kesuksesan korban dan terlilit masalah ekonomi. Berdasarkan motif tersebut, terdakwa timbul niat untuk merampas nyawa korban dan mengambil harta bendanya. Niat ini diperkuat dengan fakta bahwa terdakwa telah menyimpan pisau lipat di dalam jok sepeda motornya sebelum menuju kosan korban. 2. Tahap laksanakan outpouring. 1. Pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024, terdakwa tiba di kos korban dan memarkirkan motornya. Terdakwa kemudian mengambil pisau lipat dari jok motornya dan memasukkannya ke dalam saku celananya sebagai bentuk persiapan untuk eksekusi. 2. Terdakwa dan korban sempat berbincang-bincang di dalam kamar kos. Saat suasana terlihat normal, terdakwa kemudian berpura-pura hendak pulang. 3. Pada saat hendak pulang tersebut, terdakwa tanpa terduga langsung mengeluarkan pisau lipat dari saku celananya dan menusukkannya ke bagian badan korban. 4. Korban sempat memberikan perlawanan dengan cara menggigit tangan terdakwa. 5. Namun terdakwa tidak menghentikan aksinya, melainkan justru menikam leher dan dada korban berulang kali hingga korban tumbang dan dipastikan meninggal dunia di tempat. 3. Tahap setelah pembunuhan. 1. Setelah memastikan korban tewas, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, netbook, dompet, dan ponsel. 2. Untuk menghilangkan jejak dan menunda penemuan jasad, terdakwa kemudian membungkus jasad korban dengan plastik besar, melapisi dengan sprei kasur, serta menaburi pengawet dan wewangian agar jasad tidak mudah membusuk. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Subsider Pasal 338 KUHP JO Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa terdakwa Ayam dengan sengaja merampas nyawa korban yang bernama Bebek 19 tahun yang dilakukan dengan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primer di atas, yang mana tindakan terdakwa berupa menusuk pisau lipat ke leher dan dada korban secara berulang kali dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan akibat matinya korban. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Lebih subsider pasal 365 ayat 3 KUHP bahwa terdakwa Ayam telah melakukan pencurian yang didahului
disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun maksud persiapan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan matinya seseorang, yang dilakukan dengan perbuatan sebagai berikut. 1. Bahwa niat terdakwa merampas nyawa korban dilatar belakangi juga oleh motif ekonomi, terlilit hutang, dan keinginan untuk mengambil harta benda korban. 2. Bahwa setelah korban tewas akibat tusukan terdakwa kemudian mengambil barang-barang milik korban yaitu laptop, netbook, dompet, dan ponsel. 3. Bahwa terdakwa melakukan kekerasan, penusukan berulang kali dengan pisau lipat untuk mematikan korban demi mempermudah dan memastikan terdakwa dapat menguasai barang-barang milik korban. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang. Demikianlah surat dakwaan ini dibuat dan diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Lampung. Terima kasih.